Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Alpenita, NIM 2186206186, kelas 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukitnya subur sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal tersebut berdampak pada aktivitas penduduk. Begitu juga dataran rendah yang tanahnya datar cocok untuk area pemukiman, perkantoran, dan industri, sehingga penduduk di dataran rendah lebih cocok jika bekerja di sektor industri dan jasa. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, geologis, keadaan alam, flora dan faunanya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, letak astronomi Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Yang kedua, secara geografis, Indonesia sangat diuntungkan karena terletak pada posisi silang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra Hindia dan Pasifik. 4. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri atas pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, laut, teluk, tanjung, selat, lembah, dan lain-lain. 5. Keragaman floranya terdiri dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, stepa, dan sabana. Karakteristik ruang dan wilayah di lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, karakteristik ruang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pendapatan negara. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Selanjutnya itu danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam atau terjadi secara alami yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kembali setelah digunakan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi.